Imron? Waalaikumsalam, Pak Didi. Siap-siap. Sehat Pak Imron? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan Tias dilanjut, udah ada Pak Imronnya. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja ya kegiatan pagi ini. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan Assalamualaikum salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kelas online hari ini dengan tema penguatan tata kelola koperasi berbasis sistem. Izinkan saya, Tias, dan juga Kang Widi dari Kubik akan memandu jalannya acara. Telah bergabung bersama kita kesempatan kali ini narasumber yang kompeten di bidang koperasi yaitu Pak Imron Hadiansah. Selamat pagi Pak Imron. Selamat pagi, Matias. Oke, baik. Mungkin langsung saya persilakan aja. Ada Pak Imron, mangga boleh perkenalan dan langsung dimulai sesinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara kedengaran, ya? Kurang Masuk jelas sih Suara Pak, saya Pak. kedengaran. kedengaran, tapi agak kecil. Mungkin Ini saya posisinya di Masjid Al-Islam, jadi pinggir dekat jalan raya masih juga. kedengar Jadi sih. suaranya Gelap ya Pak, gelap. kendaraan. Eh, saya izin ya untuk host, kemudian MC untuk Bapak Ibu sekalian untuk oke ya, nggak apa-apa ya. Biar suara saya mendekati ke mic gitu. Boleh Pak, biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama-tama tentu saja rasa syukur kita panjatkan dari lahir robi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam raya ini ciptakan seluruh materi makhluknya yang selalu berkehendak baik untuk umatnya. Salawat dan salam diserahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat, dan sampai kita semua selaku pengikutnya. Para eh, pimpinan dari inkubator publik yang saya hormati, moderator dan juga Bapak Ibu sekalian, para tenan ya dari kegiatan ini yang saya hormati. Ini saya mendapatkan amanah Bapak Ibu sekalian untuk diskusi ya kaitannya dengan tata kelola berbasis sistem, atau kalau boleh saya balikin ya istilahnya sistem tata kelola koperasi. Karena tata kelola berbasis sistem itu identiknya nanti ke sistem dalam arti aplikasi gitu ya, di kesananya digitalisasi gitu ya. Nah mungkin nanti ada pihak yang lebih kompeten kalau arah ke digitalisasi. Tapi sistem yang dimaksud, saya memaknainya bahwa tata kelola ini memang sebuah sistem gitu. Tapi bukan sistem dalam perspektif teknologi ya, dalam terwujud dalam aplikasi gitu ya, kemudian digitalisasi. Tapi sistem lebih kepada uh, saling mengait, seperti halnya definisi sistem itu sendiri. Bila kita pahami bersama, sistem, kalau kita bicara sistem, diawali dari sistem dulu ya, pembicaraan kita. Nah, sistem itu kalau sudah berbicara sistem, berarti di dalamnya itu ada komponen-komponen atau ada bagian-bagian atau ada unsur-unsur gitu ya. Sistem pasti di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Nah, antar bagian-bagian ini
saling berrelasi ya atau interrelasi, saling ketergantungan atau interdependensi, saling berpengaruh. Nah, itu antar komponen ini saling mengait, saling mempengaruhi. Nah, kebersatuan kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi itulah sistem. Kalau kita analogikan ya sistem tata surya misalnya, maka ada bagian-bagiannya. Tata surya itu ada planet, ada bumi, ada bulan, ada planet lain, nah, di mana ada orbit, ada perputaran yang saling mempengaruhi. Sistem pernapasan dari hidung, tenggorokan, ada bagian-bagiannya, dan itu saling mempengaruhi. Sistem tata kelola operasi dalam kurung artinya spesifik yang ada di operasi. Sistem tata kelola berarti berbicara tata kelola, berarti di dalamnya itu ada banyak komponen, terdiri dari beberapa unsur komponen bagian. Ya, di mana tadi seperti halnya definisi sistem, antar bagian ini saling mempengaruhi, saling berhubungan. Ya. Apa saja? Nah, inilah yang akan kita kupas, yang akan kita bahas ya. Beberapa hal yang menjadi komponen-komponen dari tata kelola ya, yang berfungsi salah satu hal urgensi dari tata kelola itu adalah sistem pengendalian intern. Nanti SPI atau bahasa lainnya. Nah, SPI ini nanti akan melahirkan produk. Di dalam tata kelola itu urgensinya adalah SPI, sistem pengendalian intern. Nah, di dalam intern SPI itu nanti ada unsur yang saling keterkaitan, menghasilkan produk-produk produk hukum ya. Produk hukumnya itu bisa berbentuk eh, aturan internal, bisa berbentuk kelembagaan internal. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari. Jadi, tata kelola berbasis sistem atau sistem tata kelola di operasi. Selanjutnya Bapak Ibu saya izin untuk share ya materi kita biar lebih tertib gitu ya. Terus, nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Sudah bisa ada. di Ngopi, Bapak full Ibu? screen. Sudah ngopi hari ini. Mari kita ngopi ya. Kita ngopi. Sudah Pak, sudah lagi ngopi Pak. Ya, ngopi baik dalam makna denotatif gitu ya. Makna yang sebenarnya ataupun ngopi dalam arti konotatif, dalam hal ini merupakan kepanjangan ya. Ngopi itu ngobrolin operasi. Operasinya kalau saya baca barusan sepintas dari kepesertaan tenan-tenan ini Pak Widi, ini KDMP semua, KDKMP semua? Ada KDKMP dan ada koperasi sektoril Pak. Oh, ada yang existing ada. Ya, yang udah berjalan juga ada. Karena kita tenannya ada dua jenis koperasi itu. Oke. Oke. Selanjutnya, oke. Nah
Ini sistem tata kelola koperasi. Izin Bapak Ibu sekalian, perkenalan, nama saya Imron Hadiansyah Haryadi. Hanya Haryadi ya. Tadi sudah disebutkan sama moderator ya. Aktivitas kalau dari sisi perkoperasian, hampir seluruh hidup saya ya, di jalan koperasi gitu ya. Kalau bahasa lainnya mah passion gitu ya. Passionnya itu memang sudah koperasi. Sudah lama ya, sudah dari mahasiswa. Saya mahasiswa di STKIP di Garut. Sekarang namanya jadi IP. Dari mulai di sana kan banyak organisasi, ya. Organisasi mahasiswa. Ada di sekian banyak organisasi, ya hanya satu yang saya masuki, organisasi yang namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa. Nah, jadi diawali pengenalan saya tentang koperasi itu di mahasiswa S1 ya, waktu S1 itu di KOPMA. Dari mulai anggota, kemudian jadi ketua ya, 2 periode ya. 2 periode itu 2 tahun kalau di KOPMA. Karena koperasi mahasiswa itu tidak mungkin seperti halnya Bapak Ibu sekalian dalam aturan periodisasi pengurus ya, maupun pengawas. Nah, mahasiswa sendiri kuliahnya asumsinya 4 tahun gitu beres. Kalau 5 tahun, nah nanti gimana gitu ya, ada benturan aturan. Sementara salah satu syarat keanggotaan KOPMA itu adalah mahasiswa aktif ya, yang terdaftar gitu ya di administrasi kampus. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya awal muasalnya pengenalan saya tentang koperasi. Kemudian ya dari sana ini berlanjut lah ya, singkat cerita sampai sekarang dengan keluar dari KOPMA masuk lagi ke dunia koperasi, baik sebagai pendamping operasi ya dari Kemenko, dari Dinas Koperasi, kemudian juga sebagai praktisi ya mulai 2019 ngurus koperasi, 2023 2022 ya, mendirikan koperasi bersama teman-teman sampai sekarang ya, jadi ketua koperasi. Kemudian yang terbaru ya, yang terbarunya adalah ini kaitan dengan KDKMP ya. Yang terbarunya adalah saya anggota ya, dengan bangga di balik apa kritikan keras dari masyarakat pada umumnya ya, masyarakat tanda kutip ya, tentu tidak apa level masyarakatnya masyarakat tertentu ya, mengkritisi pemerintah sekarang itu kan 2 poin ya, poin MBG sama KDKMP. Tapi saya bangga ya karena passion saya di koperasi, ada KKMP karena saya di kelurahan di Bandung ya, di Cibiru, lebih khususnya kelurahannya Palasari, saya anggota KKMP Palasari. Itu saya mendaftarkan diri itu mendaftarkan diri. Kalau mungkin di beberapa kopdes misalnya juga ya, yang saya ngisi dari kemarin akan ada ya pelatihan untuk pengurus, kemudian yang terakhir ada manajer. Ini cerita tentang pengurus-pengurus itu, salah satu kendalanya susahnya dalam merekrut anggota KKMP atau kopdes ya. Kalau saya malah saya yang cari. nggak tahu ya yang lain ada nggak gitu ya, yang seperti saya nyari gitu, mana ini KKMP-nya nih, pasti ada gitu ya KKMP-nya. Saya cari-cari, datang ke kelurahan, tanya-tanya, nah kemudian dari sana mendaftarkan diri sebagai anggota KKMP. Nah itu sekelumit cerita kisah profil ya tentang saya di dunia koperasi.
Ya, selain kalau dari KTP mah kerjaan teh dosen gitu ya. Nah, tapi mata kuliah yang diampunya manajemen koperasi juga. Jadi masih nyambung juga dalam dunia koperasi. Baik, apa itu? Kembali ke materi nih. Apa sistem tata kelola koperasi? Itu sistem yang mengatur hubungan. Nah, berarti kalau hubungan tadi interrelasi tadi ya. Jadi hubungan hak dan tanggung jawab para pemangku kepentingan koperasi. Terutama ini ada anggota, ada pengurus, sekaligus dia sebagai pengelola, ya, pihak manajemen. Kemudian ada pengawas, ya, ada pengawas. Nah, ini yang tadi saya tadi jelaskan tentang sistem. Kalau bicara sistem itu kan ada bicara komponen-komponen gitu ya, bagian-bagian. Nah, sistem tata kelola, nah ini komponen-komponennya. Jadi ada anggota, ada pengurus, ada pengawas. Ini konsep konven ya. Kalau di syariah itu ada lagi satu komponen yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, KDKMP ini apakah kedepannya akan ada juga gitu ya konsep syariahnya, misalnya KDKMP syariah gitu. Ya, kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa. Yang ada aja di sini banyak saran masukan dari masyarakat ya, lihat perkembangan nanti regulasinya. Kemudian, tapi kalau di koperasi existing ada konven, ada syariah. Lalu apa tujuan dari sistem tata kelola ini? Itu memastikan koperasi berjalan efektif dalam mencapai tujuan. Pasti ada tujuan kan? Seorang pribadi manusia saja hidupnya itu kan ada tujuan. Apalagi ini kumpulan orang terwadahi dalam organisasi koperasi. Pasti ada tujuan gitu ya. Nah, supaya tujuan ini efektif, tergapai, maka ya harus ada penguatan tata kelola secara sistemik gitu ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang 5 pilar berbicara sistem tata kelola yang baik ya. Sistem tata kelola yang baik ini ada 5 pilar yang harus ada, yang harus terjadi di koperasi. Pertama, ini kalau secara disingkat namanya tarif ya, tarif gitu ya. Pertama itu transparansi atau keterbukaan. Terbuka apa? Terbuka informasi. Informasi apa? Informasi tentang perkoperasian ya, tentang KKMP-nya, KDKMP-nya atau koperasi yang existing gitu. Terbuka gitu ya informasinya, baik menyangkut simpanan, kalau ada kaitan pinjaman tentang pinjaman, kaitannya misalnya sudah lama, sudah ada SAU, ada keterbukaan progres SAU-nya. Kalau misalnya dalam perdagangan terbuka juga siapa yang anggota yang sering belanja, siapa yang jarang belanja, siapa yang tidak pernah
belanja itu terbuka gitu. Nah, dalam hal ini saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Di koperasi yang saya bersama rekan-rekan dirikan itu mengalami partisipasi yang tidak kuat begitu ya. Lemah partisipasi. Tolak ukurnya dari mana? Dari kewajiban anggota dalam menjalankan permodalan membayar simpanan wajib. Itu salah satu KPI ya, salah satu indikatornya. Nah, saya mengeluarkan sebagai pengurus kan punya kebijakan dalam mengelola koperasi. Nah, saya bersama rekan-rekan pengurus yang lain, rapat pengurus, kemudian membuat kebijakan itu tahun kemarin ya seperti itu. Nah, pasca RAT mulai 2026 sekarang terbuka di grup anggota itu di share ya siapa yang bayar simpanan wajib, gambaran orang yang sudah bayar, ada data nama-namanya, kemudian yang bayar simpanan wajib, pokok wajibnya siapa saja, itu disuguhkan, di-share, dibuat datanya, di-share di grup. Jadi kita tidak, ini mah teknik aja gitu ya, teknik penagihan tidak ditagih secara personal gitu. Cukup dibikin informasi tentang data simpanan anggota, kemudian di-share di grup sebagai salah satu grup WA ya, sebagai salah satu media informasi dan juga teknologi ya, biarpun sederhana gitu, tapi esensi keterbukaannya dapat dibukakan gitu, transparansi. Kemudian catatan keuangan juga dibikin oleh bendahara, di-share juga. Nah, kami melaksanakan itu setiap bulan. Jadi di kita itu ada koperasi rapatnya gitu ya. RAT jelas ya tiap tahun kita jalankan, yang tahun 2022 jadi sampai sekarang sudah 3 kali RAT. Rapat anggota tahunan jelas itu dilaksanakan, itu kewajiban pengurus ya, untuk menjalankan atau melaksanakan RAT. Tetapi kita juga punya selain RAT itu ada RAB gitu ya. RAB bukan apa, rencana anggaran biaya, bukan ya, RAB itu rapat anggota bulanan di kita gitu ya. Ada RAK, rapat anggota khusus. Nah, ini tetap pengurus pengawas. Nah, kita ada RAB, rapat anggota bulanan. Di rapat anggota bulanan kita online saja ya, karena kita anggotanya lintas kabupaten kota, online. Nah, yang terpenting share informasi tentang perkoperasian dan progresnya sudah sampai mana. Apa yang terjadi, kekiniannya seperti apa. Nah, itu di-share. Nah, itu dalam rangka perwujudan salah satu dari unsur tata kelola yang baik dari koperasi, yaitu transparansi ya, keterbukaan. Apalagi dengan adanya digitalisasi, sebetulnya digitalisasi itu adalah dalam rangka menuaikan aspek transparansi digitalisasi. Kalau koperasinya benar ya, kalau koperasinya berjalan benar, digitalisasi ini akan disambut gitu oleh koperasi. Keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh anggota itu senang-senang aja pengurus gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya koperasinya bermasalah, tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, ada fraud, apalagi ada korupsi yang belum terungkap gitu ya. Ini saya tidak bicara di KDKMP. KDKMP relatif belum operasional, tapi ada beberapa KDKMP yang mandiri, ini saya apresiasi, yang walaupun dari pemerintah belum turun,
tetapi sudah tetap berjalan dengan modal sendiri gitu. Itu luar biasa apresiasi. Ini pengecualian. Tapi kalau koperasinya yang bermasalah, digitalisasi itu kadang ditolak gitu. Keterbukaan akses informasi dengan mudah dari anggota itu jangan gitu ya. Nanti anggota jadi tahu gitu. Nah, jadi digitalisasi itu bukan hanya soal apa namanya itu pembiayaan yang jadi tantangannya mahal misalnya ya, besar punya biayanya. Tak hanya itu, beberapa koperasi karena saya orang dinas juga ya, ada aspek pemerintah juga, jadi saya sering menemukan temuan-temuan di lapangan koperasi ketika bicara digitalisasi nggak mau, bukan karena gak ada uang. Kalau di beberapa koperasi existing disuguhkan ditawarkan digitalisasi, pada gak mau bukan karena soal tidak ada uang untuk membeli dan merawatnya, tapi karena tadi, karena koperasinya tidak sesuai jati diri gitu ya. Harusnya koperasi itu milik bersama, kenyataannya milik pemodal, nggak mau gitu keterbukaan itu. SAO pada tahu temannya berapa nggak mau gitu, karena itu dibagikan gitu ya, SAO. Nah, oke gitu. Nah, digitalisasi salah satu jalan saja untuk bisa mengimplementasikan aspek transparansi. Nah, kalaupun belum digitalisasi jangan khawatir. Seperti koperasi saya bersama rekan-rekan, ya sederhana aja lewat grup WA itu di-share aja. Nah, itu transparansi. Ternyata, nah ini hasil temuan positifnya. Ternyata transparansi itu berbanding lurus dengan partisipasi anggota. Ketika disuguhkan informasi secara terbuka, itu simpanan pokok dari anggota itu meningkat gitu, tanpa ditagih gitu ya, tanpa ditagih. Mungkin rasa malu, rasa tanggung jawab dan sebagainya tersentuh gitu ya, ketika ada stimulan keterbukaan. Kemudian yang kedua, pilarnya akuntabilitas, pertanggungjawaban. Ya, jelas ya, ini pertanggungjawaban kaitannya dengan masing-masing perangkat tadi, komponen tadi. Anggota punya pertanggungjawaban dia sebagai anggota. Apa tanggung jawab anggota? Dia bertanggung jawab dalam mensukseskan usaha koperasinya. Dalam wujud apa peran dia? Pertama sebagai pemilik, ya dia harus membayar simpanan wajibnya. Yang kedua sebagai pengguna. Pengguna berarti kalau koperasinya di perdagangan, misalnya KDKMP atau KDKMP yang jual gas, jual minyak, jual beras, dan lain sebagainya, maka orang pertama yang harus beli itu anggota. Itu sebagai pertanggungjawaban dia sebagai anggota mensukseskan usaha koperasinya. Kemudian yang ketiga juga controlling. Ya, controlling itu tak hanya oleh pengawas gitu ya. Controlling itu juga oleh anggota. Misalnya dia lewat rapat anggota, itu momentum bagaimana anggota memberikan sebuah controlling gitu ya. Itu pertanggungjawaban sebagai anggota. Sebagai pengurus jelas ada kewenangan, ada tugas dan kewajibannya. Salah satu tanggung jawab pengurus ini menjalankan usaha paling hal yang paling urgen ya, hal yang paling substansi dari beberapa tanggung jawab pengurus itu adalah menjalankan usaha. Pak, usahanya kita belum ada nih modalnya, biayanya, maka disitulah tantangannya. Modal dari mana kalau KDKMP mah ketergantungan pada pemerintah. Kemarin saya ngisi di Garut ya, pelatihan yang hadir pengurus dan pengawas pesertanya yang sudah punya bangunan
si pesertanya itu 45 orang. Pertanyaannya itu, Pak, ini kapan ya operasional operasi kami? Gitu ya. Gedung sudah ada, masyarakat banyak yang bertanya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang melamar gitu, melamar ke kami gitu. Nah, butuh pencerahan. Saya jawab bahwanya ini ada dua jalan. Menjalankan usaha koperasi yang pasti adalah tanggung jawabnya pengurus menjalankan itu. Bahwa nanti ada manajer, itu bagian dari pengurus. Eksekutornya bisa oleh manajer. Tetapi konseptornya adalah ada di pengurus ya. Ada dua jalan, satu jalur lah ya. Satu jalur pemerintah, kalau KDKMP nih. Kalau koperasi existing pada umumnya itu ya dikembalikan ke pengurusnya, kepada anggota. Kapan nih mau dijalankan koperasi? Ya monggo gitu ya. Terserah pengurusnya mau kapan itu kan ada kewenangan tanggung jawab pengurus jalankan. Mau kapanpun ya terserah pengurus dibalikin gitu. Enak gitu. Tapi kalau KDKMP kan ini unik gitu ya operasinya. Jadi ada dua jalur kalau KDKMP, kalau kita bicara KDKMP. Pertama ada jalur pemerintah, ketergantungan pada pemerintah. Bisa memulai usahanya juga menanti gitu ya dari pemerintah gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan kapan nih operasional ini berjalan. Nah, itu karena jalur pemerintah yang digunakan. Yang kedua, jalur kemandirian. Kalau jalur kemandirian, kapan mau mulai operasi ya? Ya silahkan itu rapat pengurus pengawas. Tentukan mau kapan. Kasih jalankan. Ya. Misalnya KKMP Palasari yang saya amati ya, yang saya terjun di dalamnya, saya sebagai anggota melihat kegiatannya itu berjalan dengan jalur kemandirian. Jadi yang pemerintah mah ya wait and see aja, menunggu aja gitu ya. Ya kumaha pemerintah mah dalam rigid gitu ya. Ini saya bagian dari pemerintah ya, Senin sampai Jumat saya berkantor di Dinas Koperasi Provinsi. Nah, dari kebijakan pemerintah itu rigid, prosesnya lama. Belum lagi ada masalah-masalah yang harus ditanggulangi, yang reaksi-reaksi dari masyarakat. Belum lagi regulasi gedung misalnya kan tuh variasi. Ada yang sudah didirikan karena sesuai spek, ada yang tidak memiliki tanah, ada yang memiliki tanah tapi tidak sesuai spek. Nah itu kan bahan pemikiran pemerintah. Dari sisi gedung aja itu masih belum beres gitu ya. Pemerintah menyelesaikan itu. Belum lagi operasional. Maka sebagian ini kalau menurut data ya sudah ada 12 KDKP yang sudah beroperasi. Nah, kalau pakai jalur pemerintah ya tanggung jawab pengurus itu yang lebih kepada wait and see ya gitu. Tapi kalau jalur mana usahanya walaupun dengan hal yang terbatas, kira-kira nah ini mah bicara bisnis model nantinya ya, model bisnis apa nih yang bisa dijalankan. Kan teori KWU ya, kewirausahaan, teori KWU ada moto itu berarti optimis tenaga orang lain. Punya modal, kita punya modal tapi gak mau menganinya tenaga orang lain, maka kemitraan orang lain lah yang menggunakan kita pemodalnya. Kalau itu berani optimis, nah kita berani dan optimis siap menjalankan usaha. Kendalanya tidak ada duitnya, tidak ada modalnya. Ya. Tadi bodol duit orang lain, artinya kemitraan juga, cari investor ya, yang bisa kiranya untuk menyelesaikan itu, yang memberikan permodalan atau dengan model bisnis kemitraan.
Misalnya A dan B, A pengelolanya, B pemodalnya. Kalau dalam syariah disebut mudharabah gitu ya. Nah, itu kan bisa gitu ya, mencari itu ya. Nah, kerjasama dengan beberapa lembaga atau perusahaan, dia punya kita yang memasarkannya. Itu kan relatif tanpa modalan. Jadi bicara model bisnis kalau sini. Dan selanjutnya ada pertanggungjawaban pengawas. Nah, pengawas itu harus mengawasi fungsinya. Terhadap siapa? Terhadap pengurus. Hal apa yang diawasi kaitannya dengan usaha, rekomendasi, ya, kemudian saran, kemudian rencana kerja yang sudah disepakati, ya, bisnis plan yang sudah direncanakan itu diawasi, dikontrol oleh pengawas. Sudah sampai sejauh mana realisasinya? Kontrol terus sampai ketika sudah terrealisasi juga dilihat progresnya. Sampai sudah selesai juga dievaluasi. Memang sudah tugas pengawas. Kemudian aspek yang ketiga ada responsibilitas, ya, tanggung jawab kepatuhan. Kalau ini kaitannya dengan regulasi, aturan. Aturan itu ada hukum publik, ada hukum privat, ya. Ada aturan yang dibikin oleh kita seperti undang-undang perkoperasian, peraturan pemerintah, kemudian ada Permenkop, ya, Permen kalau di KDKP banyak permennya. Ya kalau koperasi existing, koperasi sudah ada nih, seperti yang biasa, yang umum, permen itu Permenkop, ya satu aja gitu yang relevan dengan koperasi. Tapi kalau KDKMP banyak permennya. Ada Permenkop, ada Permenke, Permendes, Permen Pangan, dan lain sebagainya. Banyak gitu. Karena banyak tangannya kalau ini KDKMP. Kemudian aspek yang keempat, ya, itu tentang independensi. Ini juga, nah ini unik aja di kalau di KDKMP, kemandirian itu tidak memihak, ya, otonom gitu ya, tidak berada dalam instruksi siapapun gitu. Tapi di KDKMP implementasi independensi ini luar biasa ya tantangannya. Untuk pembangunan gedung ya apa itu hasil rapat anggota tidak juga. Eksekutornya melibatkan ada Agrinas, ada TNI. Ini siapa gitu ya. Dalam tata kelola koperasi tidak ada. Ya, di dalam tata kelola koperasi komponennya tadi ada anggota, ada pengurus, pengawas. Kalau mau gitu ya. Nah, itu jadi ada tantangan tersendiri nih implementasi independensi. Nah, paling tidak independensinya pengimplementasiannya sesuai dengan kemampuan saja. Mana sekiranya hal yang bisa mandiri, yaitu lakukan. Gitu. Jadi, kalau belum bisa, ada itu kaidah fikihnya ya, saya lupa lagi nih bahasa Arabnya. Kaidah usul fikih bahwasanya kalau tidak bisa menerapkan semuanya, maka terapkanlah sebagiannya. Jadi independensi ini kalau tidak bisa seluruhnya komprehensif ya, maka ya sebisanya aja. Hal apa yang kiranya bisa mandiri ya itu dilakukan. Kemudian yang kelima ada fairness ya. Nah, ini kewajaran atau kesetaraan. Nah, ini lebih kepada implementasi, kalau di koperasi ada prinsip one man one vote ya. Satu anggota satu suara. Itu yang membedakan dengan eh, perusahaan lain atau organisasi gitu ya. Jadi sama aja pemodal yang memberikan modal banyak dengan yang modalnya rendah, sama aja kekuatan suaranya. Terus kesetaraan ini kaitannya dengan perekrutan keanggotaan. Nah, ini kalau dibalik lagi kalau KDKMP, menarik nih KDKMP itu banyak ini banyak apa ya tentangnya gitu. Kalau kalau aturan koperasi, jati diri koperasi diterapkan ke KDKMP ya banyak tantangannya.
Kesetaraan juga bisa dalam hal status keanggotaan atau konsep aturan keanggotaan. Ini akomodir dari prinsip koperasi pertama. Kalau dalam konteks keanggotaan ya, anggota bersifat sukarela dan terbuka. Ya, selama dia warga negara Indonesia, sudah memiliki kekuatan hukum, kemudian juga siap untuk mematuhi ADART koperasinya, siap membayar simpanan pokok, maka koperasi ya harus menerimanya. Kalau sudah ada syarat-syarat seperti itu tidak karena beda agama lalu ditolak, tidak karena beda rambut, warna rambut kemudian ditolak, tidak karena bentuk mata itu jadi ras, suku itu tidak menjadi kendala, bahkan kewilayahan pun tidak jadi persoalan gitu ya. Tapi ini ada spesifik kasuistik, keanggotaan itu dibatasi, jadi anggota itu menjadi syarat keanggotaan secara geografis, di mana orang bisa menjadi anggota KDKMT kalau dia berada sebagai warga dari desa atau kelurahan tersebut. Kalau luar desa tidak bisa, luar kelurahan bisa. Nah, tetapi yang relatif ini, yang satu desa, satu kelurahan ini diterapkan prinsip kesetaraan, gitu ya. Itu 5 pilar harus dilaksanakan, harus terpenuhi di KDKMP maupun koperasi eksisten lainnya. Jadi tarif ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Ini dengan kalian dari kelola ya, dari sisi manajemen atau kelolaannya 3 rapat anggota salah satu rapat anggota tahun ini kata yang lebih pasnya rapat anggota atau anggota, kemudian pengurus dan pengawas. Kalau di DPS nambah yang tempatnya DPS ada organ di luar gitu ya. Kalau pengelola juga bisa masuk, pengelola itu include ya di pengurus, karena pengelola itu nah ini kalau aturannya di Undang-Undang 5 tahun 92 jelas. Jadi pengelola itu ya, itu diangkat oleh pengurus, di SK-kan oleh pengurus, digaji oleh pengurus, diberhentikan juga oleh pengurus, laporan pertanggungjawaban pengelola juga kepada pengurus. Nah, peran utamanya seperti yang tersebutkan di slide, kemudian penerapannya jadi seperti ini. Itu ya Bapak Ibu, kan sebelum lanjut, kira-kira sampai sejauh ini ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan boleh. Yalah. Dibahas dulu, mau ditanggapi. Suaranya kecil, inspirasinya itu ya di suara ya. Ya, Sepertinya ada belum yang ada, mau lanjut dulu ditanyakan? aja. Dilanjut dulu? Boleh Pak, dilanjut dulu aja. Boleh. Oke, selanjutnya kita masuk sebetulnya tentang tadi ya sudah disinggung sebetulnya ya. Regulasi ini bagian regulasi atau aturan di koperasi itu ada aturan eksternal, ada internal. Eksternal itu hukum publik ya,
yang bikin pemerintah. Tadi sudah saya ungkapkan, ada undang-undang, ada PP, peraturan pemerintah, ada permen, ada perdep, dan surat edaran, dan sebagainya. Juknis ya termasuk, ya perdep, juknis, ada perdep ya. Nah, ada aturan internal. Aturan internal ini yang bikinnya bukan pemerintah, ini yang bikinnya adalah koperasinya. Nah, di sini ada secara dibagi lagi, ada regulating rules, ada operating rules. Jadi ada aturan regulasi, ada aturan operasi. Apa produknya? Produknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk regulasi aturan yang regulasi internal ya, internal. Tahta tertingginya ada di AD ya, anggaran dasar. Di bawah AD itu ada ART, di bawah ada khusus ada SOM, SOP. Nah, kira-kira itu ya. AD, ART, Bapak Ibu tentu pertanyaannya yaitu ya, internalisasinya apakah Bapak Ibu sudah memiliki produk hukum internal seperti ini, poin-poin ini gitu. Anggaran dasar apakah sudah punya? Halo Bapak Ibu, anggaran dasar Halo, sudah ya punya? ada Pak, ada Pak. Ya. Tahu ada dari mana? Ada Pak. Nah, bisa tahu sudah ada anggaran dasar itu dari mana? Dari akta notaris ya Bapak Ibu. Harusnya ideal nih. Kalau idealnya anggaran dasar sudah ada. Dari mana tahu sudah ada? Karena kami menyusun anggaran dasar tersebut pada saat rapat pendirian koperasi. Jawabannya ini kalau diuji ya kompetensi itu. Jawabannya idealnya itu. Tapi ada jawaban realistis. Fakta di lapangan agak berbeda gitu ya. Fakta di lapangan ini tidak sedikit opsi yang anggaran dasarnya itu dibikin oleh notaris di akta pendirian. Kalau Bapak Ibu baca akta pendirian, isinya itu anggaran dasar. Kemudian anggaran rumah tangga. Punyakah anggaran rumah tangga? Nah, itu. Biasanya koperasi itu banyak yang belum memiliki anggaran rumah tangga. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi tentu tidak di Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mah sudah ada ya anggaran rumah tangganya. Harapan saya ya, asumsi saya ya, anggaran rumah tangga ini salah satu kerjaan ya, salah satu target ya pembinaan yang dilakukan oleh BA. Bapak Ibu kenal BA? Nah ya, bisnis assistant, bisnis assistant, ya. Bisnis assistant atau kalau dalam koperasi existing itu ada namanya pendamping koperasi. Ya, ini tenaga eksternal yang di luar ya, kalau bicara tadi tentang komponen tata kelola, secara kelembagaannya tidak ada TA, tidak masuk tenaga pendamping gitu ya. Bahkan sekali berdinas pun tidak ada.
Itu alurnya dinas itu sebagai pembina secara otomatis ya, sebagai pembina, tapi di luar sistem. Nah, di tata kelolanya ada, tapi pemerintah memfasilitasi orang untuk membantu koperasi Bapak Ibu sekalian. Kalau koperasinya existing, itu namanya pendamping koperasi, disiapkan. Kalau di KDKMP itu ada bisnis asisten ya atau BH. Ada juga kalau di Kabupaten Bandung misalnya, ini ada nggak Kabupaten Bandung? Ya? Kalau di Kabupaten Bandung selain BH ada juga pendamping KDKMP. Nah, ini salah satunya adalah mendampingi, membantu Bapak Ibu dalam pembuatan penyusunan drafting anggaran rumah tangga versus SOM SOP. Namun terlepas dari tugas mereka untuk membantu Bapak Ibu dalam penguatan tata kelola berupa melahirkan produk-produk hukum internal koperasinya, sudah menjadi kewajiban tugas ya bersama dari koperasinya untuk memiliki produk hukum internal. AD-nya punya, ART-nya sudah punya, Persus juga punya. Persus itu bukan lawan ya, Persus itu pakai P. Persus itu peraturan khusus. Kemudian ada SOM, standar operasional manajemen. Kemudian ada SOP. Nah, ini juga harus punya ya SOP-nya itu. Ini banyak ini. SOM SOP itu tidak satu, Persus juga tidak satu produk ya. Banyak gitu ya. Persus tentang keanggotaan, Persus tentang pengurus, Persus tentang pengawas, Persus tentang manajer atau pengelola, Persus tentang simpanan, Persus tentang pinjaman kalau ada produk USP, Persus tentang perdagangan, tentang gerai, ya, tentang harusnya itu. Kalau ada hal-hal yang tidak diatur dalam hukum publik, maka diaturlah di hukum internal gitu. Kemudian SOM juga banyak secara diklasifikasikan tiga aspek SOM ini. Ada SOM kelembagaan, ada SOM usaha, dan ada SOM keuangan gitu ya. SOP ini mah lebih banyak lagi produknya. SOP karyawan, SOP ketua, SOP sekretaris. Wah, SOP mah banyak lah dari sisi orang juga. Jadi produknya itu bisa sampai 100 produk SOP. Saking banyak hal yang bisa dijadikan atau dibuat SOP. Tetapi ya tentu kita sesuaikan saja, pula pilih SOP apa dulu nih yang urgen, yang harus segera dibuat. Nanti misalnya Bapak Ibu kehadiran manajer, siapkan SOP-nya, SOP manajer. Di situ apa yang harus dilakukan manajer harus sesuai dengan SOP. Rumuskan siapa ya perumus dari produk-produk hukum pengendalian intern ini, ya pengurus lah, draftingnya ya, membuat penyusun naskahnya. Kemudian legalitasnya ada di rapat anggota. Nah itu ya. Selanjutnya, ini pilar pengendalian internal. Ini ya yang barusan aja, cuman lebih dibagi secara lebih rinci ya. Jadi ada ART, kemudian ada Persus, ya pengertian ini ya, pengertiannya. Konsepnya ya, ada SOP, SOM. Panduan teknis ya. Kalau SOM itu lebih kepada standarisasi, aturan standarisasi. Tuh, selanjutnya ada fungsi apa?
fungsinya versus SOP, SOM, SOP bagi koperasi. Ya, ini yang pertama ada mitigasi resiko dan fraud ya. Pembatasan kewenangan pencairan pinjaman. Ya, kalau ada WSP ya, KDKMP juga insya Allah kalau dalam desain perencanaannya itu ada WSP. Tapi di beberapa Kopdes, ya ini hasil cerita-cerita ya, saya dapat info dari cerita-cerita peserta gitu ya. Ada yang sudah berjalan unit simpan pinjamnya internal saja Pak, cina internal kita modalnya juga ini dah ya modal dari reungan lah gitu. Ke Ageng ya tahu gitu. Yang modal sedikit ya dari beberapa orang kemudian digulirkan ya dengan platform yang sedikit juga terbatas. Gak apa-apa Pak, kita mah yang penting berjalan we usaha dan mengakomodir gitu ya apa kehendak dari anggota. Karena yang paling populer dari anggota itu yang nanyain pinjaman kalau sudah dengar koperasi. Kemudian yang ke apa? Jadi mitigasi risiko itu yang pertama ya. Adanya SOM, SOP versus itu untuk memitigasi mengurangi resiko. Kemudian yang kedua, standarisasi mutu layanan. Nah, ini kayak SOM, SOP, nah ini standarisasi. SOM ya, standarisasi layanan, berarti kaitan dengan aspek usaha. Di dalam usaha itu kan ada proses pelayanan. Ya, bagaimana orang yang bertugas menjalankan usaha apa kalau di gerai gitu ya ada yang menjaganya, siapa yang berhak menjaganya di SOM sudah ada. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan dalam penjagaan gerai selama seharian itu gitu atau batas jam kerja itu di SOP itu diatur. Kemudian yang ketiga fungsinya itu sebagai jejak audit ya. Ini berupa formulir dan verifikasi tertulis setiap tahap. Tadi ya dari mulai merencanakan ada perencanaannya. Pengawas itu harus lihai, pandai melihat itu, kompeten sebagai pengawas. Salah satu materi yang harus dikuasai oleh pengawas koperasi adalah materi tentang audit internal. Ya, pengawas dikatakan kompeten jika dia memiliki unit kompetensi audit internal. Nah, audit internal itu sesuai tahapan dari manajemennya. Ada tahapan perencanaan, nah nanti dilihat ada gak rencananya. Kalau rencana menyangkut usaha, ada gak bisnis plan-nya. Kalau usahanya ada kaitan dengan penambahan keanggotaan, ada nggak strategi perekrutan keanggotaannya? Kalau rencana saja tidak ada, bagaimana aksi itu bisa berjalan? Ya, jadi rencananya harus hal pertama yang harus dilakukan itu perencanaan. Itu kalau kita perspektif manajemen ya, itu perencanaan itu wajib itu hukumnya ya. Kemudian dari sisi pengorganisasian, ini kepada siapa harus tahu juga objek audit itu siapa gitu ya objeknya. Ada hal yang harus di objeknya bisa anggota, objeknya bisa karyawan atau manajer, ada eh, mungkin pengurusnya yang paling dominan. Kemudian dari sisi activating ya, dari sisi pelaksanaannya ya juga di controlling apa ada hambatan, apa lancar, apa kalau ada hambatan apa hambatannya, nah itu dikontrol terus. Progres, nah progres apa nih yang memicu sampai naik itu ya usahanya itu progres bagus. Nah ini apa yang menyebabkan bagus hasilnya bagus ininya positif ini. Kemudian dari sisi controlling, jadi sudah beres kegiatannya juga tidak beres tugas pengawas sebagai auditor internal ya juga harus mengevaluasi.
bareng-bareng gitu ya. Nah itu. Selanjutnya ini dampak jika dilaksanakan ya pengendalian internal ini maka 90% ini menurut penelitian ya hasil evaluasi SPI ini menurunkan potensi penyimpangan jika ada dan dilaksanakan. Nih catatannya ya, catatannya tidak menjamin angka ini terjadi jika ada tapi tidak dilaksanakan. SOM anggar we gitu. Tetap aja kenyataannya berbeda. SOP ada tapi tetap aja tidak diterapkan gitu. Nah, ini tidak menjamin 90% akan terjadi penyimpangan gitu. Ini catatannya jika ada relevan dan dilaksanakan. Apalagi tidak ada. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada matrik perbandingan. Tadi ya, yang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini otoritas penyusunnya itu rapat anggota yang menyusun dan mengesahkan. Kalau peraturan khusus ini oleh pengurus, disetujui oleh pengawas, nanti menjadi draft versus kemudian disahkan tetap di rapat anggota. SOM yang menyusunnya pengurus dan manajemen. Gitu ya, atau manajer lah kalau ada manajer. Penyusunnya nanti dilegalisasinya lewat rapat anggota. SOP yang bikin manajer gitu ya, pihak tim manajemen ya, nanti disodorkan ke siapa? Kalau bicara manajemen karena dia pengelola, LPJ-nya alurnya kepada pengurus itu ya. Bukan ke Agrinas, Pak. Nah, itu mah. Kita bicara ideal aja ya, karena ini teoritis, teoritis ya. Maka apa namanya itu eh, normatif sifatnya. Kalau secara normatif manajemen itu adalah pengelola. Pengelola itu jelas itu alur pertanggungjawabannya ke pengurus. Ya boleh dia ke oh, LPJ ke dalam tugasnya ke Agrinas karena dia digaji oleh Agrinas, misalnya bagian dari Agrinas, terserah gitu ya alur itu dijalankan. Tetapi alur pertanggungjawaban ke pengurus tetap harus dilakukan gitu. Tak hanya Agrinas yang menagih pertanggungjawaban kinerja manajemen atau manajer, pengurus juga harus menagih kinerja dari manajer dan pengurus kuat gitu untuk melakukan itu, menagih itu, ada dasar hukumnya. Oke, itu kemudian ada kolom cakupan seperti ini. Kemudian ada sifat dan masa berlakunya ya. Kalau ada ART itu jangka panjang. Kalau persis itu ya taktis aja yang diperlukan, kasuistik gitu ya. Kemudian kalau SOM, nah ini operasional tahunan. Kalau SOP, nah ini bisa harian, bisa rutin, bisa berubah kapanpun SOP-nya. Banyak ya faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan gitu. Tahapan penyusunan dokumentasi tadi baik versus SOM ataupun SOP ini tahap evaluasi dulu ya. Ada gap gak itu terjadi? Kalau dirasa ada gap maka dibuatlah regulasinya. Masuk tahap kedua, tahap drafting ya penyusunan. Siapa yang menyusunnya tadi? Di slide sebelumnya sudah jelas. Masing-masing ada pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Kemudian setelah selesai tahap 2, masuk tahap 3 legalitas. Ya, legalitas itu di rapat anggota. Ya. Kemudian yang keempat implementasi. Kalau sudah disahkan baru bisa diterapkan, tapi sebelum diterapkan sosialisasikan. Paling tidak di grup WA-nya lah ya, masuk lah ya. Kalau sekarang rata-rata kan belum besar lah keanggotaan KDKMP. Soalnya yang existing sudah ribuan ya. Ada ya, ada yang sudah ribuan. Grup WA tidak terjangkau. Kalau punya aplikasi digital bisa di sana ya. Sosialisasinya nah berbagai
caralah lakukanlah dengan berbagai alat atau media gunakan ya tentang sosialisasi. Sudah tersosialisasikan baru dilaksanakan. Jangan sampai ada kejadian, oh saya tidak tahu, gitu ya. Ada aturan ini, nah gitu. Maka aturan itu lihat saja produk undang-undang, PP, Permen itu selalu selalu melalui tahap sosialisasi dulu baru diterapkan. Kalau langsung diterapkan tanpa sosialisasi, nah itu pelanggaran. Pelanggaran manajemen tapi itu ya kan, pelanggaran manajemen atau pelanggaran tata kelola. Selanjutnya ada pilar fokus SOP SOM kaitan dengan regulasi ya, SOM dan SOP keuangan. Ini contoh ada SOP analisis kredit kalau usahanya di simpan pinjam, ada SOM keanggotaan. Ini contoh produk aja. Prinsip pengendalian intern, ini pemisahan fungsi, kemudian ada sistem organisasi berjenjang, kemudian ada kelengkapan dokumen dan verifikasi, dan audit eksternal, dan pengawasan internal. Kalau dibutuhkan ya, kalau koperasi yang existing itu, yang sudah ada, yang umum, itu ada aturan tertentu, di mana auditnya itu bisa wajib eksternal dan internal. Nah, wajib internal tapi ada aturannya. Jika misalnya asetnya sudah lebih dari 5 miliar, maka harus ada audit eksternal. Atau kalau mau usaha 2,5 miliar minimal, maka harus ada audit eksternal. Terakhir, ini slide terakhir ya, komitmen kepemimpinan. Ini budaya kepatuhan dan integritas. Segala hal yang diungkapkan tadi itu tidak akan terimplementasi, Bapak Ibu tidak akan punya atau koperasinya tidak akan punya jika tidak dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan itu butuh orang, eksekutor gitu ya. Nah, eksekutor yang paling tingginya itu ada di leadership, kepemimpinan. Dalam konteks koperasi, eksekutor itu kalau ibarat negara mah ya eksekutor gitu ya, eksekusi yang mengeksekusinya gitu. Eksekutif gitu ya, itu kan pemerintah. Nah, kalau di koperasi eksekutifnya itu adalah pengurus gitu ya. Untuk hal-hal tertentu kayak SOP itu manajer gitu ya. Nah, dibutuhkan leadership dari pengurus, leadership dari seorang manajer atau pengelola. Baru bisa terlaksana itu harus ada yang menggerakkan gitu ya. Sekian ya, terima kasih, semoga berkah. Ini ada chat, suara kecil masih tadi sudah ya. Saya sudah berupaya ya, suara ditarikan. Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir. Oh ini daftar hadir ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya berikan eh, kepada moderator. Silakan ya moderatornya. Kembalikan ke Nah, moderator. terima kasih banyak. Suara juga udah cukup jelas ya. Tadi udah ganti device kayaknya. Terima kasih banyak Pak Imran atas paparan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Buat yang mau tanya boleh. Seperti ini sudah ada yang raise hand-nya dari Pak Ridwan dari KDP Sesagaran. Atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Mungkin boleh langsung aja ke Pak Ridwan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang, salam kenal Pak Imron. Siang Pak Ridwan. Ya, kami Siap. dari KDMP Sesagaran Sukabumi Pak. Sukabumi, siap. Kebetulan memang KDMP kami adalah KDMP baru, jadi bukan existing, tetapi kami sudah mempunyai usaha Pak di bidang LPG, pupuk bersubsidi, ayam petelur, budidaya lele. Bahkan kami sudah menjadi fasilitator anggota kami untuk mengambil kredit ke bank, Pak.
Jadi Oh, anggota mantap. anggota itu Lanjut. karena kan memang ya mau nggak mau kita harus memutar pikiran Pak ya supaya anggota kita itu tidak tidak berpikir itu gimana caranya nih koperasi itu karena betul kata Bapak koperasi ini identik lah Pak dengan pinjaman mau apapun ceritanya ketika mendengar nama koperasi masyarakat itu daftar keanggotaan itu berpikir membayar simpan pokok dan wajib dan mereka bertanya kapan pencairannya. Nah itu tuh yang terjadi di Oh, kebanyakan masyarakat. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI dan BTN Pak. Karena BTN sekarang sudah melakukan juga KUR Pak. Kami kemarin hmm, paling paling besar pencairan di BTN hampir 40 juta Pak untuk anggota kami. Dan hmm. kemarin hari hari Alhamdulillah. Senin bendahara kami melakukan pengajuan ke BRI. Alhamdulillah 15 juta itu pencairan. Itu kita memakai aplikasi kalau ke BRI sih Pak kita memakai agen Briling. Nah di agen Briling itu ada menu namanya Senyum Mobile di situ kita input jadi anggota tidak harus ke bank Pak tidak harus daftar ke bank tidak harus gimana gimana cukup datang ke KDMP kami di input nomor NIK-nya dan kakak dan ada inputan data-data mereka serta pengajuannya berapa setelah kita input si data itu terkirim ke server pusat dari server pusat banknya nanti mencari bank yang terdekat dengan lokasi kami Hmm. setelah itu dikirimkanlah mantrinya di BRI untuk survei sebagai eksekutor kepada anggota kami yang pengajuan. Ada juga yang gagal karena memang di sini kan berlaku slik Pak ya. Untuk Ya, ya. perbankan apapun ceritanya slik itu masih jadi ya aturan resmi dulu lah. Ketika kita memberikan data di slik dulu, ketika sliknya bagus melakukan survei dan itu Pak 7 hari kerja Pak harus dilaksanakan karena di aplikasinya itu Hmm. 7 hari kerja itu harus eksekusi apabila nanti keluar dari 7 hari itu ada penalti itu buat buat mantrinya tuh dari pusat. Jadi Iya, iya. alhamdulillah kami KDMP Sagaran cuma tidak punya profit Pak dari kredit itu, tapi kami punya benefit, punya punya kemudahan, punya fasilitas ke bank dan sangat mudah. Jadi pihak anggota itu cukup diam di rumah nanti ada survei ke rumah. Ketika survei pagi, siangnya tuh sudah pencairan Pak ke bank. Alhamdulillah itu. Nah, yang mau kami Iya, iya. tanyakan nih Pak, tadi mengenai manajer Pak ya, yang di rekrut Adinas nih. Kami Ya, kami berpikir begini Pak, ketika Adinas kan tadi harus ada pelaporan tuh dari manajer ke pengurus. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, posisinya kan itu modal bukan bersumber dari koperasi Pak, bukan dari KDKMP. Jadi ketika mereka nanti berjualan, usaha di gerai itu, apa yang harus dipertanggungjawabkan Pak kepada pengurus? Karena kan satu, modal bukan dari koperasi, barangnya pun bukan dari kita. Cuman yang menyangkut dengan KDKMP kan hanya namanya tuh Pak yang dipakai. Gedung tersebut miliknya pun milik desa. Usahanya pun dikelola oleh Aginas melalui manajer. Tetapi apa sih sangkut pautnya dengan kami? Hanya nama yang dipakai oleh mereka. Makanya kami itu pengen segera bertemu di Pak dengan Agrinas. Kami ingin mempertanyakan apa dasar hukumnya mereka memakai nama kita Pak KDKMP. Satu itu. Kedua, ketika ke depan nanti ada permasalahan, pajak atau apapun itu, resiko apa yang akan kami tanggung? Yang ketiganya, apa sih marginnya? Bapak memakai Agrinas itu memakai nama kita. Itu Pak. Nanti ketika mungkin itu sudah terjawab berupa PKS atau perjanjian atau apa-apa, baru mungkin kami bisa menerima laporan dari para manajer. Karena ketika manajer tiba-tiba melaporkan usaha mereka, ya kami bingung. Apa sih yang mereka laporkan? Karena kan tidak ada aset kami yang di sana yang dijual. Nah seperti itu Pak, mohon alurnya sih seperti apa Pak, supaya kami tidak salah paham gitu Pak. Atur nuhun Pak, makasih. siap Pak Ridwan. Terima kasih luar biasa ya Pak Ridwan dari Sukabumi tadi ya. Betul Pak. KDMP Sasagaran. Sasagaran ya Pak Ridwan. Sasagaran. Oke Pak Ridwan, pertama saya apresiasi dulu ya. Apresiasi bahwasanya seperti yang diungkapkan Pak Ridwan tadi, koperasinya sudah menjalankan usahanya tanpa menunggu
apa namanya operasional dari pemerintah. Betul. Karena pengalaman saya ya, karena pengalaman saya jadi narasumber di Garut, di Bandung, kemudian Bekasi, itu pertanyaannya lebih kepada mereka itu mindsetnya menunggu. Kan sana koperasi plat merah, yang disebutnya plat merah ya, KDKMP. Kita dari awal juga dibentuk oleh pemerintahnya, ke pemerintah kudu bertanggung jawab mengurus orang semua anak gitu. Nah gaji oge kudu nama pemerintah teh ka urang teh, kita perspektif pengurus ya. Nah, gitu. Tetapi Pak Ridwan, koperasinya sudah menjalankan usahanya tanpa ada ketergantungan ya terhadap operasional yang difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian ini seperti koperasi yang saya geluti di KKMP juga sama. Cuman kalau kita mah sederhana, kalau saya masih lihat ya, kita aja. Jadi saya itu pemilik KKMP gitu ya. Ini juga mindset yang harus dipunyai oleh seluruh anggota KKMP atau KDKMP. Ya, ketika menjadi anggota KDKMP, artinya dia jadi pemilik gitu ya dari KDKMP itu. Maka pengakuan terhadap itu milik saya itu layak gitu. Makanya saya bilang di KKMP saya, nah gitu ya, walaupun saya kapasitasnya hanya sebagai anggota secara struktural, nah sama menjalankan usaha tanpa ketergantungan terhadap pemerintah. Tapi kita masih sederhana lah, masih sederhana. Jauh ya kalau dibandingkan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Ridwan tadi. Jadi yang pertama saya apresiasi dulu, luar biasa, dilanjut ya dan ditingkatkan ya Pak Ridwan Siap, siap, Pak. usahanya sambil menunggu tadi yang jalur pemerintah itu. Betul. Jadi Ini kolaborasi kalau ya. ibarat jalan raya kan ada tuh jalur kiri, jalur kanan gitu ya. Iya. Ini jalan Jadi tol ini. nah, eh, jalur kemandirian ini jalankan sambil menunggu. Nah, masalahnya yang menunggu jalur pemerintah itu tadi saya sampaikan pemerintah itu rigid ya. Jadi sangat administratif. Kemudian apa birokrasinya itu luar biasa belibetnya. Terutama regulasi, Pak. Operasional Grey misalnya itu harus disiapin dulu regulasinya. Betul. Sampai sekarang belum ada itu regulasi juklak juknis kaitannya dengan operasional Grey atau operasional gedung atau usaha lah ya secara umum usaha koperasi. Regulasinya harus disiapkan dulu dan itu teh tidak mudah menyiapkan itu teh. Tadi birokrasinya apalagi ini yang banyak tangan ya, yang satu tangan aja mengeluarkan permen gitu ya, Permenkop luar biasa prosesnya apalagi ini banyak tangan ya. Dari Kemenkop pengennya gini belum tentu di ACC. Kalau Permenkenya tidak sepakat. Kemudian berbicara apotik misalnya dari Permenkopnya pengennya konsepnya seperti ini. Nah, belum tentu dari Permenke apa Kementerian Permenkes ya kesehatannya ini setuju karena di kesehatan untuk mendirikan apotek juga ada aturan-aturan tertentu. Nah, ramai lah gitu ya membuat jadi lama gitu ya. Kalau pemerintah dari kaitannya dengan regulasi termasuk kena regulasi saya belum bisa menjawab tuh ketika di apa di kelas-kelas ya. Jadi pemateri kita ditanya kapan nih beroperasi. Karena jawabannya harus regulasi. Di regulasinya belum ada. Termasuk masalah manajer yang Pak Ridwan tanyakan. Nah itu adalah sementara ya boleh ya ada anggapan seperti itu bahwa KDKMP ini usahanya kan hanya nama aja nih. Ini kan milik Agrinas, LPJ-nya manajer ke Agrinas. Belum Pak, terlalu pagi Pak, karena regulasinya belum ada. Manajer itu sampai perekrutan regulasinya. Bahkan sekarang
masih dalam perkembangan mau pemetaan. Tapi hubungannya bagaimana? Nah ini harus dibingkai dalam juknak juknis. Itu ya produk pemerintahnya belum keluar, masih dalam rancangan gitu ya. Tetapi sangat tidak, bukan manusiawi ya bahasanya, sangat tidak kooperatif gitu ya, sangat tidak sesuai dengan jati diri koperasi kalau seandainya apa yang dianggap Pak Ridwan itu terjadi, bahwa manajer itu ke Agrinas, bahwa tidak ada pertanggungjawaban ke pengurus, bahwa barang-barang yang nanti ada itu adalah milik Agrinas, bukan milik koperasi. Koperasi hanya namanya saja yang diambil. Wah itu sangat terlalu lah kalau bahasa Roma Iramanya, terlalu gitu ya. Gitu. Optimisme saya tidak seperti itu. Pasti ada kaitan dan harusnya milik aset itu milik koperasi gitu ya. Masalah gedung nanti ada regulasi, memang nanti milik Pemda ya. Kemudian untuk operasional keuntungan atau kita mah mual dapat gaji pengurus teh. Masa ada dua manajemen ini secara sudut pandang manajemen gitu kan, ini akan terjadi benturan. Masa ada manajemen operasi yang digalang oleh pemerintah lewat Agrinas dengan alur mekanismenya khusus gitu ya, tidak lewat pengurus dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ada alur yang kemandirian pengurus gitu, yang pengurus menjalankan usaha, dari usaha dapat profit gitu, dapat keuntungan atau benefit bahasa Pak Ridwan tadi, boleh ya, kalau koperasi mah identiknya dengan benefit memang. Nah kemudian ini satu rumah dua manajemen, nah itu saya pikir ya, ini pendapat pribadi, ini bukan regulasi ya, ini pendapat pribadi, saya pikir tidak akan terjadi itu. Jadi ada double double manajemen terjadi, pasti ada satu hubungan ya yang mengikat gitu ya antara Agrinas, pengurus, manajer gitu ya. Ini pasti ada aturan-aturannya dan pasti sedang disiapkan oleh para pakar ya, para para ahli di sana gitu. Tapi saya yakin pasti ada peranan. Tidak akan mengindahkan undang-undang perkoperasian. KDKMP itu Pak sekarang selamat aja ya. Untuk sampai detik kayaknya masih selamat secara hukum ya. Kalau MBG kan sudah ada protes ke MK ya. Benar-benar. MBG sudah ada yang protes ke MK dan sudah keluar putusan MK-nya. Nah, sekarang ini beberapa orang yang pintar hukum sudah menyiapkan bahan-bahan aduan ke MK kaitannya dengan KDKMP dalam aspek hukumnya. Nah, kenapa? Karena banyak benturan regulasi ya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aturan hukum yang sudah berlaku, masih berlaku. Misalnya kalau kebicara tentang koperasi kan tahta tertinggi aturan publiknya itu undang-undang perkoperasian dan kita masih menganut Undang-Undang 25 tahun 92. Levelnya level undang-undang tuh. Kalau dalam struktur hukum level tertinggi gitu ya. Undang-undang di atas undang-undang, undang-undang bisa kalah oleh undang-undang dasar gitu ya. Jadi kalau secara operasional undang-undang tahta tertinggi. Kopdes itu paling tingginya itu Inpres struktur hukumnya. Di bawah itu ada Permen gitu ya. Nah ini kan jangan sampai si produk hukum yang di bawah bertentangan dengan produk hukum yang di atas itu. Jangan sampai Permen ataupun Impres bertentangan dengan undang-undang. Nah ini banyak terjadi di KDKMP ini, sehingga itu menjadi konsumsi kajian, bahkan sampai sedang mempersiapkan bahan aduan ke MK. Nah itu percayaannya saya bahwa pemerintah sudah belajar ya,
Dari MBG dia akan belajar. Masyarakat Indonesia itu ternyata pintar-pintar gitu ya. Sehingga beberapa orang yang tahu, yang ahli hukum bisa sampai menggunakan ranah hukum sebagai bentuk protes. Tak hanya bersuara di media, tapi bersuara di persidangan. Nah, KDKMP sekarang sudah seperti itu. Maka pemerintah pasti menyiapkan regulasi sebaik mungkin gitu ya, supaya aman gitu ya dari apa namanya itu aspek hukumnya gitu. Kalau tadi terjadi double manajemen, ya manajer tidak memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus, maka manajer sebagai sebagai pihak pengelola dia bertentangan dengan Undang-Undang 25 tahun 92 gitu. Dan pemerintah dan itu kan banyak para ahli itu, si pembuat produk hukum itu kan staf ahlinya itu dari akademisi, dari praktisi, dari pasti mengkaji itu gitu, tidak akan membiarkan. Jadi pasti bikin produk hukum yang bisa aman gitu ya. Ya kira itu ya Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama apresiasi luar biasa atas apa kemandirian yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih Sasagaran ini. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan tadi kita tunggu regulasinya. Tapi saya berkeyakinan enggak deh, enggak seperti itu ya. Karena terjadi double management itu akan chaos nanti di internal KDKMP-nya. Itu Pak Ridwan ya yang bisa saya jawab. Kembali ke moderator atau mau ditanggapi lagi oleh Pak Ridwan boleh. Kita sampai jam udah lewat ya 11.30 gitu. Nah, tapi kita mulainya juga dari 10 jam 10.10 ya. Silakan moderator Teh Tias. Iya, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Ridwan sudah cukup atau mau ditanggapi lagi Pak? Masih ada waktu, Bu? Boleh 5 menit lagi mungkin ya Pak. Oh, boleh. Ini nih saya pengen Saya ngebahas masalah. tambahan Pak Ridwan ya. Oh, ya Pak. Tadi usahanya sudah bagus ya. Karena saya diamanati materi tentang tata kelola, implementasi produknya AD/ART versus SOM SOP gitu ya. Di samping tadi itu bagian dari dinamika lah, dinamika usaha gitu ya. Siapin ya, lengkapi gitu kalau belum punya ya alhamdulillah kalau sudah punya gitu ya. Kalau belum tak hanya Pak Ridwan ya, tapi juga tenan-tenan yang lain. Nah, dipersiapkan ADHRT, kemudian Persus, SOM dan SOP juga dilengkapi. Kalau butuh percontohan seperti apa Persus, seperti apa SOM, seperti apa SOP, ini waktunya tidak banyak, di sini terbatas. Boleh japri saya Pak Widi, boleh men-share nomor HP saya. Kalau diperlukan contoh dari produk-produk SPI tadi ya, ada ART, SOM, SOP, dan Persis. Itu aja dari saya. Oke, Pak. Kalau untuk ADART, saya kira kita sudah ada semua, Pak ya. Cuman untuk itu tuh yang Pak, yang versus SOM dan OP, kami belum belum punya Pak datanya seperti apa atau gimana. Nah, itu yang mau saya minta itu, tolong dikirimkan Bu ke grup aja Bu, biar enak ya. Nanti dari Pak Imron. Saya kirim ke Pak Widi ya, Ya, teknisnya ya. nanti Pak Widi Saya nanti kirim ke share Pak ke Widi, grup. nanti Pak Widi yang kirim ke grup. Karena kemarin waktu saya dengan LPDB ditanya SOM SOP, ya saya blank karena memang kami ya kalau usaha sih memang dulu mungkin bukan di koperasi kan kita ada basicnya. Cuma kan dalam SOM SOP koperasi kami belum punya. Nah ini Pak Imran yang mau saya tanyakan seperti ini ya. Presiden kan menginginkan KDKMP ini mempunyai produk-produk bersubsidi. Jadi semua produk-produk bersubsidi itu adanya di KDKMP. Betul kata Pak Imron regulasinya belum ada. Yang saya kritisi sebenarnya kalau memang mau produk seperti itu KDKMP nggak usah punya modal besar. Kami KDMP Sagaran apa yang dikatakan Pak Presiden sudah kami laksanakan
dari LPG, pupuk bersubsidi, SPHP, minyak kita, dan lain-lain itu sudah ada. Jadi tidak usah menggunakan modal yang besar seperti itu MM-an. Satu itu. Kedua, ketika nanti KDKMP menjadi pusatnya barang bersubsidi, itu nanti akan ada yang terbunuh. Apa yang terbunuhnya? Itu kelas bawah, Pak, seperti pangkal LPG, seperti kios pupuk bersubsidi. Nah, pemerintah berpikir ini ya harga harga produk bersubsidi itu melambung tinggi. Itu betul melambung tinggi kalau belinya itu masyarakat di luar pangkalan atau di luar kios. Begitupun nanti Pak, ketika ada barang produk bersubsidi itu ada di KDMP, tetapi masyarakat belinya itu ke toko dan ke warung-warung, itu sama aja kayak sekarang. Tidak ada yang dibedakan. Betul kalau belinya ke KDMP, itu HET. Sama sekarang juga Pak, belinya ke pangkalan, itu HET. Yang tidak HET itu adanya di warung-warung. Nah, pemerintah harus menerapkan supaya HET itu bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Tidak harus di KDMP, tetapi harus di masyarakat. Seperti kami, Pak. Kami Sasagara sudah mengeluarkan produk LPG. Kami sudah menjadi pangkalan, ya bukan subpangkalan nih. Kalau KDMP yang lain mereka itu subpangkalan karena mereka memakai nama KDKMP. Kami melalui Dinas Koperasi, Dagin, Dinas Permodalan serta Pertamina Siswana Migas melakukan audiensi Pak tahun 2025 bahwa KDKMP ini tidak bisa menjadi pangkalan. Kenapa tidak bisa menjadi pangkalan? Karena keluar Pak Kepmen nomor 249 tahun 2025. KDKMP ini hanya menjadi subpangkalan. Kuota per bulannya itu mengambil dari pangkalan yang ada sebanyak 10%. Contoh misalnya ada pangkalan A, kuotanya 3.000. Nah, KDKMP hanya mendapatkan 300 dari kuota jatahnya pangkalan tersebut. Kami Pak dari 2025 mengajukan kepada Hiswana Migas, Pertamina, dan agen. Alhamdulillah Pak, kami mendaftarkan nama pengurus. Jadi nama pribadi Pak. Setelah itu terbentuklah kami pangkalan. Nah, disalurkan kepada KDMP. Jadi kami mempunyai kuota pangkalan Pak sebanyak 2.800 per bulannya. Berbeda dengan KDKMP yang ada, mereka hanya menjadi subpangkalan karena terikat dari Kepmen itu. Jadi Pak, ketika produk bersubsidi ada nanti di KDKMP, itu tidak ada merubah apapun. Itu hanya merubah, memindahkan usaha dari A ke B. Jadi tidak ada regulasi yang berubah, tidak ada hal-hal yang fantastik ketika KDKMP ini menjadi produk bersubsidi di KDKMP. Kalau mau, si KDMP ini menjadi produsennya. Mereka lah yang mengirim ke pangkalan, ke agen, itu baru bisa memangkas rantai distribusi. Kalau sekarang skemanya bukan memotong rantai distribusi, tetapi menambah adanya dari pemerintah ke Pertamina, Pataniaga, ke agen, agen ke pangkalan. Ada lagi nanti KDMP. Jadi ini menambah rantai distribusi, bukan memotong rantai distribusi. Adapun bisa memotong rantai distribusi, harus dibunuh tuh pangkalan-pangkalan yang ada. Ada dua kemungkinan. Kalau pemerintah tidak menambahkan kuota subsidi ini, akan dipindahkan dari pangkalan yang ada ke pangkalan ke KDKMP. Atau pangkalan yang sudah ada hanya menjual non subsidi. Kan kasihan Pak. Kalau pangkalan-pangkalan atau kios-kios pupuk yang sudah ada, dialihkan produknya untuk menjual produk non subsidi. Di subsidinya di KDKMP. Itu kan sayang Pak. Kalau memang pemerintah tidak memberikan kuota tambahan di 2027 untuk barang-barang bersubsidi. Nah, seperti itu Pak. Mohon dikoreksi apabila salah. Makasih Pak. Nuhun. Siap Pak Ridwan. Kalau sifatnya yang diungkapkan tadi, semua masukan yang sangat bagus ya. Nanti saya sampaikan ketika ada rakor-rakor ya, suara-suara dan juga sampling dari kakak ADKMP Pak Ridwan ya. Gitu. Kalau tadi soal jualan yang barang-barang bersubsidi, Pak Ridwan bisa menjalankan tanpa modal. Ya itu persis yang dilakukan oleh kami ya yang di KKMP kita juga gitu ya. Jadi kemandirian ini sebenarnya tergantung kelincahan tanda kutip pengurus ya. Ya tidak mengeluarkan modal yang relatif besar ya. Ya modal bensin kayak itu kadieu lah gitu ya. Modal lobby dan sebagainya ya dengan kemitraan. Sama apa sebetulnya ya
Ya, hari ini misalkan sebagai contoh, ada momentum 17-an gitu ya, 17 Agustus. Nah, itu kita jadikan sebuah event ya. Kita KKMP yang kami itu menjalankan sebuah event bazar ya dalam rangka Agustusan. Yang dibajarkan ya barang-barang yang bersubsidi hasil dari kemitraan yang kita bangun. Sama sih produk-produknya dari LPG, dari beras, minyak, dah mal jauh tinuk itu. Iya Itu betul. barang-barangnya. Ada barang-barang lain ya di sponsor ya. Kalau misalnya Cleo ya, kita kerjasama dengan Cleo, nah ada tambahan air minumnya gitu. Kemudian sekarang yang lagi dicari itu ikhtiarnya nyari-nyari sponsor yang sekiranya bisa bermitra dengan kita. Nah modal operasionalnya ya itu aja, kaditu kadieuna gitu ya, bensin dan sebagainya. Betul Nah betul. itu sama sih Pak. Itu sih tanggapannya kalau tadi saran dari Pak Ridwan itu bagus. Siapa? Nanti saya sampaikan ya. Ketika kan suka ada rakor tuh, Betul, nanti baik baik. itu disampaikan. Bagus ya usulannya. Atau nuhun Pak Matur nuhun. Demikian Pak Ridwan dan juga moderator ya. Oke, ya, terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu. Karena waktu ya, karena ada waktu mungkin kita batasi terlebih dahulu. Intinya Bapak dan Ibu semua, di minggu depan nanti kita akan ada coaching lagi. Nanti Pak Imron akan mengirimkan apa namanya template buat apa aturan-aturan yang secara internal seperti itu ya. Seperti apa? Nah, di minggu depan nanti kita akan langsung untuk membuatnya. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu bisa membuat terlebih dahulu ingin dibakukan. Nanti di di sesi selanjutnya kita akan bahas seperti itu. Ada lagi? Saya kira sudah ya. Nggak ada Tetias. Lanjut Teh, silakan. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Kang Edi? Kayaknya sudah aja deh. Imran? Udah, nanti lanjut di room chat aja di grup kalau ada pertanyaan dan lainnya. Oke, oke, baik. Kalau gitu mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu aja ya, Bapak Ibu ya. Boleh, Yang silakan. bisa on cam mungkin dinyalakan dulu kameranya buat PPI kasih dokumentasi nama. pas hari ini. Nah, Oh, nah, ini Jadi boleh yang lainnya. wajah-wajahnya yang sudah menyimak dari tadi. Baik, mungkin saya coba ambil dulu ya. Sekarang yang masih bisa on boleh dinyalakan dulu ya. Saya ambil dulu fotonya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oh, Oke, Alhamdulillah. Rangkaian kegiatan kelas online hari ini udah kita lalui bersama. Semoga dari materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan juga jadi bekal untuk perkuat atau kelola koperasi. Makasih juga kepada Pak Imron atas ilmu yang dibagikan dan juga kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi. Dengan demikian, acara kelas online ini kita tutup. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih ya semuanya. Ya, Sampai izin live jumpa Pak, izin nanti. live. Atur Insya Allah nuhun hari Jumat sadayana. lagi. Siap, sami-sami, Pak Imran.